Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-133 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi sebelumnya, saya mengungkapkan bahwa kita ini diwarisi suatu kehebatan luar biasa oleh leluhur kita, yaitu bagaimana membangun iklim intelektualitas yang sampai pada suatu deklarasi Juanda tahun 57 dan akhirnya membuahkan UNCLOS 1982 setelah 25 tahun bekerja keras. Dalam urusan ini kita mendapatkan warisan sukses besar yang harus kita jadikan teladan. Maka kita akan sampai 25 tahun dari sekarang, ya 2047, atau 2 tahun setelah perayaan 100 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 2045. 25 tahun itu tidak lama. Tahun 98, ya, kita mengalami perubahan yang sangat besar akibat krisis ekonomi yang mana Indonesia tidak bisa beradaptasi, tidak bisa mengatasi krisis itu, sehingga anjlok income per kapita kita setengahnya. 25 tahun ke depan, kira-kira apa yang bisa kita kembangkan melalui intelektualisasi, adaptasi, transformasi pembangunan berbasis pada kelautan, yang mana luas laut kita, luas wilayah kita dengan adanya zona ekonomi eksklusif itu sangat besar. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba sharing di sini ada 2 peta. Yang pertama adalah gugus Sunda Besar, ya, Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, ya. Kemudian gugus Sunda Kecil, Bali, Lombok, Sumbawa. Kemudian Maluku, Kepulauan Maluku, itu lain lagi, serta Papua, katakanlah. Nah, terus terang dalam slide ini, tujuan utama saya bukan untuk mengajak Bapak dan Ibu sekalian menghafal yang 17.000 pulau. Tidak sanggup sama hafalnya. Kalau ditanya, pulau ini, ya setelah banyak 17.000 katakan harus hafal. Mungkin yang diberi nama juga banyak yang belum dikasih nama, jangan-jangan. Saya tidak tahu, bukan bidang studi saya di sini. Tetapi yang ingin saya sampaikan melalui slide ini adalah bahwa dalam setiap provinsi itu ternyata memiliki pulau. Misalnya di Jawa ini, di Banten, ada Pulau Panaitan, Pulau Sangiang, Pulau Tinjil, Pulau Umang. Di Jawa Tengah ada Karimun Jaya, Nusa Kambangan, Dencen Island. Nah, di DKI Jakarta ada Kepulauan Seribu. Di Jawa Timur ada Bawean, Gili, dan seterusnya. Di Jawa Barat juga demikian banyak pulaunya. Sumatera, seterusnya. Ini saya tidak akan bacakan satu persatu, tapi intinya bahwa pulau-pulau itu sangat banyak dan pertanyaannya, apakah ini sudah bisa kita jadikan sebagai bagian dari sumber daya alam? Apakah pulau-pulau ini bisa kita jadikan sebagai potensi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, katakanlah. Apakah tepat kita membuat pulau baru, misalnya, berupa reklamasi, membawa pasir dari barat, ditanamkan di laut jadi satu pulau baru, katakanlah. Ya, tanah, batu, segala macam. Padahal kita punya ribuan pulau. Ya. Nah, ini semua memberikan tantangan terhadap kreativitas, tantangan terhadap inovasi kita semua. Nah, itulah bagian pertama, sehingga saya mencoba mengambil daftar dari Wikipedia, kalau tidak salah
pulau-pulau kecil, besar, ya per provinsi. Nah, tabel yang kedua, ya, saya mencoba membuat kombinasi sekarang, ya, antara luas pulau, ya, populasi di kita, maksudnya Indonesia, ya, dan kira-kira padanannya itu kalau negara itu dengan mana? Misalnya jumlah penduduk Pulau Jawa pada tahun 2020 mencapai 151.600.000. Kira-kira sama dengan mana ini kalau negara lain penduduknya sekian? Maka padanannya kurang lebihnya sama dengan Rusia. Rusia pada tahun 2020 ada 144,1 juta. Ya memang di bawah Indonesia, di bawah Jawa maksud saya. Ya, tapi lah dekat-dekatan lah Pulau Jawa dengan Rusia jumlah penduduknya. Tapi perlu diingat, luas wilayah Rusia itu 17 juta kilometer persegi lebih. Sampai ke Kutub Utara itu. Ya. Tapi luas Jawa hanya 128.000 kilometer persegi. Jadi, ya, populasi Pulau Jawa lebih banyak dari Rusia, ya, seperti dikatakan tadi sedikit lebih banyak, sedangkan luas Pulau Jawa hanyalah 0,0075 luas Rusia. Jadi dengan data ini jumlah penduduk, ya, Pulau Jawa, ya, dibandingkan dengan Rusia padatnya luar biasa Jawa ini. Ya, padatnya luar biasa. Nah, kalau Sumatera padanannya dengan siapa ya kalau jumlahnya penduduknya sama? Padanannya itu kurang lebihnya penduduk Sumatera dengan Spanyol. Penduduk Sumatera 50 juta lebih, Spanyol 47 juta lebih. Ya, luas wilayahnya, ya, kurang lebihnya sepadan ini. Ya, Spanyol 505.000 lebih kilometer persegi, sedangkan Sumatera 473.000 kilometer persegi. Nah, Taiwan luasnya, ya, 36.197 kilometer persegi. Ya, kurang lebih kalau populasinya, ya, sepadan dengan populasi Sulawesi 21 juta, Taiwan 23 juta. Ya, jadi Taiwan ini juga padat penduduknya dibandingkan Sulawesi katakanlah. Dan seterusnya, jadi tabel ini untuk merangsang pikiran kita, ya, pulau-pulau di Indonesia, ya, seperti Adonara katakanlah, ya, itu populasinya 104.000, ya, itu kurang lebih sama dengan US Virgin Islands, ya, di Amerika. Ya. Nah, tujuan dari tabel ini untuk merangsang pikiran kita di tempat lain seperti apa sih yang pulau-pulau itu. Ya. Nah, Taiwan katakanlah dia lebih padat dari Sulawesi, ya, tapi dia maju. Jawa terpadat, tapi kok seperti sekarang. Ya. Nah, itu untuk mencari hal-hal seperti itu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sesi yang singkat ini? Ya, ternyata mungkin kita bisa tarik kesimpulan yang pertama adalah Indonesia memiliki himpunan pulau-pulau besar dan kecil di sepanjang Khatulistiwa. Itu melekat ada dalam setiap provinsi dan kabupaten. Kemudian, dengan jumlah pulau seperti itu, maka ada persenyawaan sifat-sifat daratan dan laut, ya, yang kompleks. Sebagai akibat adanya pengaruh lautan Pasifik dan pengaruh lautan India. Ya, ini dua lautan yang bisa beda sifat nih, beda pengaruh. Kita harus paham betul. Ya. Nah, kemudian
pengaruh benua Asia dan benua Australia. Ya. Nah, Wallace Line, ya garis Wallace itu hasil kreativitas menemukan loh begini beda rupanya. Ya, walaupun satu negara kita ini Indonesia secara proses geologis ya garis Wallace membedakan yang ini bagian dari Australia, yang ini bagian dari Asia katakanlah. Nah, jadi itu membangun suatu kompleksitas sendiri. Ya. Nah, kemudian menurut kepadatan penduduk ya variasi kita juga sangat tinggi. Ya, Pulau Adonara sepadan dengan populasi US Virgin Island. Ya. Hingga pulau sepadat Pulau Jawa yang setara dengan populasi Rusia, tetapi luas Jawa hanya 0,0075 kali lipat luas Rusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan perkembangan ibu kota sejak zaman penjajahan Belanda ada di Jakarta, Batavia, dan kemudian ada ibu kota sekarang Jakarta, maka konsentrasi kebijakan sejak zaman Belanda sampai sekarang membuat Jawa sebagai core. Maka kita punya istilah Jawa dan luar Jawa. Ya. Nah, sebagai pewaris benua maritim, mungkin pikiran Jawa luar Jawa ini perlu kita perhatikan dengan baik. Saya punya hipotesa, ini tidak cocok. Kalau pikiran Jawa luar Jawa berlanjut, ya, maka Jawa dan luar Jawa akan terus berlanjut pikiran konsep regional economic development lama, yaitu sentral and periphery, sentral dan pinggiran. Nah, dalam konsep sustainable development, dalam konsep masa depan, ya, tidak ada pinggiran. Karena kita one nation. Oleh karena itulah pusat-pusat yang ada di luar Jawa ya perlu menjadi magnet yang lebih kuat dari Jawa sehingga terjadi penyebaran penduduk. Seperti saya katakan pada sesi sebelumnya, kreativitas itu fungsi dari industrialisasi, fungsi dari urbanisasi, fungsi dari intelektualisasi, di samping iklim. Ya, nah, oleh karena itu variabel intelektualisasi, industrialisasi, urbanisasi harus kita jadikan menjadi faktor balancing, penyeimbangan regional antara Jawa dan luar Jawa ya dalam konteks kelautan maritim, sehingga kita punya pusat-pusat yang seimbang di luar Jawa ini, sehingga urbanisasi ke Jawa menjadi berkurang supaya tekanan lingkungan hidup terhadap Jawa ini berkurang. Ya, akibat pemerataan kesejahteraan, pemerataan kemakmuran di luar Jawa, sehingga akan terjadi migrasi berdasarkan insentif ya dari Jawa ke luar Jawa atau bagaimana ininya nantinya, tapi intinya adalah konsep benua maritim harus meninggalkan konsep Jawa luar Jawa secara sentralistik. Kita harus bangun suatu konsep kemaritiman yang didasarkan atas network Jawa luar Jawa dengan ribuan pulaunya itu menjadi satu network, satu jejaring keindonesiaan, Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itulah kesimpulan yang saya sampaikan, walaupun tidak ditulis di sini. Ya,
tetapi saya ucapkan sebagai kesimpulan dari sesi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.